ke dalam. Anggap ini sudah berapa lapis yang laki-laki? Tiga lapis. Letakkan kapas. Baru dia masuk. Ayo naik. Nah, ketika kita meletakkan ini, berarti di atas kepala berapa meter lebih? Sejengkal kan? Di bawah? Kurang-kurang dia itu. Makanya ketika mengangkatkan itu dia harus udah setting betul. Artinya bersamaan. Ini mana? Jangan sampai aduh salah lagi, angkat lagi. Nah, dia ukuran nih. Udah pas? Sini Pak ya, kepalanya Pak. Harus ada yang memberitahu juga. Sini, sini kakinya. Pas. Nah, ini udah diletakkan daripada bantalnya. Bantal kapas itu ada apa? Letakkan. Nah, sudah diletakkan, sudah seperti ini, maka barulah kita letakkan daripada yaitu kapas. Kita letakkan kapas. Masih ingat kapasnya? Yang utama yang harus kita cari adalah yaitu anggota sujudnya. Ada berapa? Ada 7. Apa dia tuh? Dahi, telapak tangan, kemudian lutut, kemudian kaki basuh, sujud. Kita coba dulu yang dari mana? Dari tangan kanan. Mulakan semua dari kanannya. Anggap saya sebelah sini karena nanti kalau sana-sana nggak nampak. Jadi ini kanannya. Oh berarti ke sini, Bais. Kepalanya sini. Biar enaknya. Kanan. Mana kapasnya? Biar diulang lagi. Benangnya mana? Apa ya? Ya, mau ngapa? Nggak apa-apa. Itu contoh aja. Itu contoh aja. Dah? Pegang mic ya, nanti serap suaranya. Baik ya. Jadi ini mau kita tutupkan kepada anggota sujudnya. Ini ibu bapak yaitu letakkan minyak wangi, letakkan cendana, bubuk cendana tadi. Minyak wangi tadi itu. Dan juga letakkan bubuk cendana. Setiap letakkan di anggota tubuhnya. Makanya kalau misalnya di tempat-tempat daerah lain, ini dipotong bulat-bulat. Letakkan satu, nanti dipotong bulat-bulat, letakkan satu. Udah diletakkan di atas piring itu, piring talam tuh. Jadi tinggal ngambil aja. Paham ya? Ini bulat-bulat ini gunanya bubuk cendana, ambil lagi bubuk cendana, buang minyak wangi, bubuk cendana. Kalau dia 7 ya 7 dia tuh misalnya. Kalau ada apa tempel-tempel. Nanti enak tinggal meletakkannya saja. Jadi tugas yang sebelum kapan. Maka kalau sudah demikian, udah ini, anggap sudah letak apa tadi? Bubuk cendana dan minyak wangi. Maka yaitu daripada anggota tubuhnya, anggota tempat sujudnya. Mana anggota sujudnya? Pertama adalah telapak tangan. Dia telapak tangannya nih. Telapak tangannya. Masih ingat ya? Ini kita ambil telapak tangannya seperti ini. Tentu ada minyak wangi dulu nih. Ini seperti ini. Jelas? Nggak boleh seperti ini. Dia harus di atas. Gunanya adalah untuk menutupinnya. Seperti buat sarung tinju. Dan kemudian kita ikat dengan benang supaya tidak lepas. Jangan ikat, lilitkan aja. Ya tidak? Kuat. Udah? Nih, paknya. Benang, penting. Ini tangan satu aja saya kasih contoh. Berarti kanannya. Utamakan dia, yaitu kanan. Itu diikat. Kalau dapat lebih ini kainnya. Ini apanya? Kapasnya. Kapasnya besar. Sampai ke pergelangannya. Sampai pergelangannya. Ini satu. Ini yang sunatnya, yang abdolnya. Kalau misalnya ibu cuma meletakkan aja nggak apa-apa. Sebelum dia meletakkan kalipun mau letakkan di selah-selahnya juga boleh, nggak apa-apa. Letakkan selah-selahnya itu juga boleh. Nggak apa-apa. Itu lebih baik lagi. Ambil selah-selah, taruh selah-selah. Nanti diletakkan ini lagi. Sudah cukup. Yang penting kan yang wajib dulu. Baru kita utamakan lagi. Kemudian yaitu anggota tubuhnya apa? Anggota tubuhnya apa lagi? Yaitu daripada lutut.
Nah, ini udah pakaikan sarung. Kalau Pak Rosikan pakai celana enak kan? Yang enaknya. Artinya yang kemarin kita buatkan, ya itu adalah diletakkan lagi bubuk cendananya. Mana? Enggak. Ini memanjang. Ini memanjang. Ini seperti memanjang. Tugasnya apa? Kita hendak mau mengangkat. Ini asisten harus angkat ini. Udah pakai bubuk cendana minyak wangi terus. Udah sampai habis ini. Dan kemudian itu baru kita ikat lagi. Ini kan nggak bisa ikat nih karena ada kain sarungnya kan. Kalau pakai celana bisa. Gitu lagi. Balik diikat. Jelas? Putuskan lagi. Dah, ini satu. Kemudian ya itu apa lagi? Baru dia kakinya lagi. Mau diselahkan juga boleh. Celahkan. Baru dia awas. Dicelahkan. Demikian juga. Maka tuh diikat. Dililitkan. Putusin. Itu yang utama. Dan kemudian kolornya mana? Gamisnya mana? Ini apa? Maka boleh kalau tidak memakai. Tapi saya lebih cenderung bila ada Nabi membuatkannya yang itu demikian, maka 3 pun boleh. Kalau kita mau pakaikan gamis, kan sudah tutup dengan kapas. Kapas kan letak di atas. Kalau kolornya celana dalamnya, kan sudah ada kapas ini. Manjang kapas ini tadi ini. Mana dia? Manjang kapas. Makanya kapas ini jangan potong-potong. Dapat cari kapas yang bulu-bulu, jangan potong-potong. Udah kembangkan kayak gitu, enak kita atur. Mau bentukannya, boleh enak. Ya kan? Jadi dia ini, yang di sini satu, udah kita letakkan sebelum main diletakkan. Ini udah ini. Dan di sini apa namanya? Mengkakalnya. Jadi kendak mau kita begini kan? Mana yang manjang lagi nih? Udah mau kan? Jadi kita sudah ikatkan gini. Memanjang dari bawah. Jadi sudah tutup kan? Nah ini kolornya nih. Cukup kapas saja. Tentu ditaruh minyak wangi sama dengan minyak bubuk cendana tadi. Letakkan. Dan itu yang tempat utama diletakkan. Demikian seterusnya. Baru kita tidak mau tutupkan. Wajahnya terakhir. Wajah terakhir. Kalau misalnya diletakkan kapas wajah terakhir, diletakkan kapas, nanti orang melihatnya melayat, mengerikan. Jadi nggak enak begini. Maka wajahnya terakhir saja untuk ditutupkannya. Kalau menutupkan wajahnya itu adalah dengan cara menutup wajahnya. Maaf Pak Yus. Ini tutup wajahnya lagi ya. Ditutup wajahnya seperti ini. Ini di ujung wajah. Maka diikat lagi. Ikatnya itu dengan cara, yaitu bentuk angka 8. Jadi diikat ini. Ikat bentuk angka 8. Banyak 8. Jadi di sini nggak sampai gitu. Nah, pipinya di bawah yang sampai di sini nggak sampai, karena pipinya yang kanan ini akan terkena tanah. Paham? Makanya di bawah itu, yang di bawah itu harus orang yang menurut atau orang yang paham, harus ada orang yang paham di situ. Ini sekarang kadang di kuburan kan banyak kali mulut, banyak kali ngatur. Cukup yang satu. Ya kalau ada tunggu Pak Ustaz, tunggu ininya. Nah kalau dengarin dulu, buka. Karena ini nanti akan dibuka begini. Baru masuk. Dicecahkan ke tanah. Kalau tak bisa, karena air, masukkan tanah, masukkan ke dalamnya. Jadi dia bantalnya itu adalah tanah itu, terban pipinya. Makanya di sini dibukakan. Jelas ya? Nah, kalau dia pakai sorban macam mana? Boleh, nggak apa-apa pakai sorban, tidak masalah. Cuma ada ulama mengatakan, waktu dia masa hidup pakai sorban tak? Kalau dia pakai sorban, pakaikan sorban. Tapi kalau tidak, jangan. Terus macam mana? Maka pakaikan kapas, tutup kepalanya. Kan sama dengan topi. Ya kan? Itu yang mendapatkan dengan 3 itu tadi. Artinya apa? Solat kita pakai yaitu peci, tutup. Makanya mayit juga menghadap Allah juga dia pakai topi, tutup kepalanya. Maka ditutup dengan kapas. Dia wajahnya, dia kepala, dia tinggalkan di sini tadi. Kalau dia pakai sorban, boleh aja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Zaman hidupnya, masa hidupnya pakai sorban nggak? Itu pertanyaan. Kalau dia pakai sorban, ya pakaikan. Pakaikan. Kemudian
Yang mana yang kalau misalkan dia perempuan, kalau dia perempuan, ini pakai gamis. Pakai gamis sampai ke lutut, kemudian izarnya, sarungnya, baru dia mukena apanya? Jilbabnya. Jelas? Itu gamis. Makanya lah, perempuan dan laki-laki pakai gamis, disamakan perempuan kata ulama yang ini. Enggak, cukup 3, membedakan. Itu sudah. Berarti kalau ditambah gamis sama dong seperti perempuan. Oh, itu kan potongan termasuk kain. Ah, itu katanya. Termasuk kain. Jadi kalau perempuan pakai gamis. Ya, kemudian setelah pakai gamis, kain sarungnya di bawah tutup. Perempuan ininya kain yang besar 2 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 5 dengan jilbabnya. Yang potongan yang potong jilbab. Nah, laki-laki kalau begitu berarti juga laki-laki 5. Apa boleh? Boleh. Ada Ibnu Abbas yang memakaikan itu. Tapi Nabi lebih cenderung. Dari Imam Syafi'i lebih cenderung 3. Jadi bapak pilih yang mana? Kalau tidak mau pakai, bisa pakai. Tapi saya lebih cenderung ke 3 itu. Baik. Nah, pakai jilbabnya bagaimana? Itu ibu-ibu yang tahu tuh. Pakai jilbabnya gimana? Itu pakai jilbab. Jangan pakai jilbab, mau menjerit nih. Ditekan Anda. Kayak jilbab anak-anak sekarang ini, ya, belilit sampai menjerit. Oh, tolong kata. Sampai nampak dia ini belilit paha ketat di celananya. Gimana? Dia menutup aurat. Di bawah tutup uratnya tuh. Yang nampak juga sama juga ya kan. Kalau dapat dia harus kendor gitu. Nah, ini nanti adalah yaitu dia. Nah, sekarang kita kembali ke laki-laki. Tadi yang perempuan. Ya, karena sekalian barulah kita apa lagi? Matanya mau kita tutup apa segala macam. Udah semua minyak wanginya, ini kapasnya pun udah apa? Maka yaitu tangan mayit didekapkan. Makan mayit didekapkan. Ini 1. Ini satu. Ini ulang lagi karena belum ada yang datang nih, sekedar aja pengingatan. Kalau seperti ini, maka hukumnya boleh. Apa ya? Ya, boleh. Boleh, seperti ini. Tapi ketika mayit ini adalah dia hendak mau mereng kemarin Pak Is. Ini kan aku ke liang lahat. Nah, ke liang lahat. Sudah? Dekapkan ini kemana? Dekapkan. Ini bermasalah Pak Is. Kena ini tanah. Kena. Ya kan? Tergeser dia. Udah gini? Bukan, tenang. Bentar. Ini tetap tadi. Ini tergeser. Dah? Balik lagi. Kalau sholat begini, tapi kalau di dalam kubur mayit, maka kiri yang di atas. Coba balik kemari. Maka yang kanan terpegang. Benar? Ya, yang maka kanan yang terpegang, terikatkan sama dia, dipegang sama dia. Kalau misalnya, ya itu dia kemari. Kalau sholat kita megang kiri, tapi kalau meninggal, nah dia megang tangan dia nih. Karena kan dia mereng gini kan. Kalau begini kena tanah nih, begini dia. Itu lepas. Lama-lama kan tergeser-geser gitu. Nah, lama-lama tergeser. Nah, itu yang kedua. Afdalnya jenazah itu adalah dengan tangannya yang kanan lurus. Ganjarannya lebih banyak nih. Kenapa ganjaran rahmatnya banyak? Rahmatnya lebih banyak karena tidak menzolimin mayit. Ternyata tanpa kita sadari di dalam kubur mayit ini terzolimin dengan kita letakkan seperti itu. Kan menyakitkan namanya. Kalau begini, coba miring kemari. Ah, enak kan? Lurus. Nah, ini. Tanya tak? Hah? Nah. Seperti inilah lurus. Jadi enggak ada tuh ganjang. Nah, ya, baik, balik lagi. Nah. Mana? Ini kan sudah terganjalkan dengan ini tadi. Sudah dibungkus dia. Ini ceritanya nih ketika dimerengkan ke bawah itu. Maka diteliti oleh para ulama-ulama, tapi saya cenderung ini. Dan kedua, kalau tidak yang kedua. Tapi yang pertama saya nggak nyalahkan.
Karena udah jadi umum. Udah jadi umum ya. Kalau dibawa dicerita dengan orang umum, ibu bapak didebatin orang. Karena nggak bawa ngaji, nggak bawa ini. Kalau ngaji, oh ya, baru kita beritahu. Nanti akhirnya debat kusir kalau di luar, nggak ada manfaat. Nah, kalau tidak mau, ya lah, bahasa di majelis ilmu, jadi dapat kita ilmunya. Silakan mau model mana. Tapi saya cenderung seperti ini. Ya, kalau ini orang tua bapak, orang tua ibu kan tidak masalah. Siapa yang mau berkehendak, ya kan? Modelnya. Baik, sudah seperti ini. Sudah seperti ini, udah. Kemudian baru kita tidak mau membungkuskan daripada jenazah ini. Yaitu, udah letak kapan nih? Udah apa ini? Kemudian ini, baru yaitu tuliskan dia di dadanya. Oh, ini dulu. Mana kain? Kain panjang tadi. Kain panjang. Batik, tutup. Ini anggap tutup ya. Karena kita sudah ngangkatnya itu dari atas. Dia pakai anduk, posisinya pakai anduk. Bantu, tarik. Tenang, ini kita mau selesai ini. Nah, dah. Posisinya ini adalah dia pakai anduk ini, udah habis ini. Nah, kita buka sedikit untuk hajat nggak apa-apa. Sunat dituliskan yaitu di dahinya pakai minyak wangi. Boleh. Di dahinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bawa di dadanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh lagi baca subhanallah atau ayat kursi pun boleh. Ya. Dari Al-Habib Al-Aidrus, ulama Yaman, mereka menuliskan di sini ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pakai minyak wangi. Tak boleh ditulis pakai spidol. Ini spidol. Nah, haram hukumnya karena dia nanti akan hancur, akan darah atau begini kan, haram karena itu Al-Qur'an. Tapi kalau minyak wangi kan enggak. Ini pun pakai minyak wangi semua kan? Minyak wangi tulis. Selama dia ditulis itu malaikat mungkar nakir, riwayat Imam Tirmidzi, dan ditemukan itu dalam kitabnya Habib Baharun, yaitu dalam Syamsul Munir. Siapa yang membacakan itu untuk si mayit, maka malaikat itu tidak lihat dengan si mayit ini. Itu kan yang bilang hadis itu. Ya lihat, artinya hisapnya nggak dapat dia. Lewatan gitu. Karena ada kan, siapa yang mengamalkan ini, maka dia akan lewat daripada hisab. Kan ada kan? Lewat hisab, termasuk salah satu. Makanya gitu. Beruntung kalau ada ahli waris yang tahu kalau meninggal, diamalkan ya Pak. Nggak ada misalnya gini, Pak Subandi bilang sama saya, Pak Imam, nanti saya pesan ya, kalau misalnya ditulis ya, iya kalau saya ingat, kalau lupa, nggak bisa. Ahli waris yang nulisnya ini ahli waris oleh pendapat. Ahli waris, makanya ahli waris disampaikan. Hah? Itu nggak mengenal ke pasik, nggak mengenal. Dia kekuatan dia tuh hubungan darah, hubungan apa? Itu aja. Lebih baik lagi itu. Kalau misalnya ahli waris nggak bisa nulis pakai Arab, disuruh tulis sama. Boleh. Ini kan nggak ada lagi. Dia berarti wakilah. Dia wakilah. Ada izin daripada yang ahli waris. Ahli waris sangat berperan ini. Yang saya di sini. Baru dia ditulis. Ini minyak wanginya ditulis sebenarnya. Itu sudah saya catat itu. Ada doa yang lebih panjang lagi di situ. Nanti silakan dilihat nanti di buku itu. Kelihatan. Jadi mohon maaf aja lah ya. Berarti bapak saya sebut-sebut buku tapi belum jadi juga. Belum jadi ya. Sebenarnya sudah, tapi mungkin karena ada kendala tuh, cetaknya atau apanya mungkin ada kendala. Ya doanya sajalah. Mudah-mudahan buku itu hanya untuk khusus kalangan saya, kalangan kita saja, nggak keluar. Kalau dia keluar, yang di luar boleh, enggak apa-apa. Yaitu tapi dia langsung sama saya. Jadi saya tahu kemana arah buku itu pergi itu. Yang khususnya ini adalah buku itu untuk perumahan kita aja. Jadi dakwah saya itu nggak mesti saya sampaikan, melalui tulisan juga sebisa. Ya, malas dia ngaji, malas dia bertanya, dia bisa baca aja. Silakan nanti dari situ nanti bisa kaji ulang, baca dia demikian. Baik, ini udah selesai kita nih, udah tutup kita nih. Di dalamnya udah, nggak mau kita kapan kan tadi itu di dalam aja nih. Berarti ini posisi dia sudah ditutup. Udah memang tutup tadi kita ngapankannya, apanya. Paling waktu kita nak melihat sajalah ada hajat.
Baik, tutup semua. Tutup semua.